Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah, zat yang di genggamannya ada kematian dan ada kehidupan. Alhamdulillah, di siang yang redup ini Allah masih memberikan kita untuk bernafas. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita semua, yang berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga derap langkah kita dari rumah sampai di rumah Allah yang megah ini senantiasa dibarengi dengan ridhonya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih Allah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang tokoh yang uswah hasanah, panutan umat Islam sejagat. Mudah-mudahan kula kali panjenengan tetap konsisten, tetap setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai roh ini berpisah dengan jasad kita. Hadirin yang kami hormati, di atas mimbar ini saya memotivasi diri saya pribadi dan tentu kepada panjenengan semuanya untuk dapatnya di sisa-sisa umur ini selalu berusaha dengan maksimal menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwa itulah kalau kali panjenengan punya nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban setiap muslim. Hadirin yang kami hormati, sebagai ciri orang yang muslim itu senantiasa di dalam hatinya ada bil ma'ruf nahi anil mungkar. Selalu
mengajak kepada kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Imran ayat yang 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ini memberikan kabar gembira kepada kita. Allah menyampaikan kuntum khaira ummatin. Kalian, kata Allah, kula kali panjenengan, ini adalah manusia atau umat yang terbaik. Jadi kula kali panjenengan sebagai umat Islam ini, Allah memberikan label adalah umat Islam yang terbaik. Dan label ini bukan kepala desa yang memberinya, bukan camat, bukan gubernur, juga bukan presiden. Tetapi label umat Islam yang terbaik ini langsung dari Allah, Zat yang menguasai alam semesta, Zat yang maha pemberi, dan Zat yang maha pengampun. Ukhrijat linnas, di antara umat-umat yang lain. Jadi kalau kali panjenengan sampaikan adalah umat yang terbaik di antara orang-orang yang dilahirkan di antara kita. Cuma hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, label terbaik yang Allah sematkan kepada diri kita itu ada syaratnya. Yang pertama, kata Allah, label terbaik yang ada dalam diri manusia itu yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Orang itu selalu mengajak kebaikan dengan penuh kasih sayang. Kenapa demikian? Karena memang agama kita ini kan agama yang kasih sayang, agama yang rahmatan lil alamin. Dan di samping itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang memiliki sifat full kasih sayang. Coba jangan perhatikan dalam autobiografinya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat penyayang, bukan pemarah. Beliau setiap mengajak kemungkar, mengajak ke dalam kebaikan, selalu mendapat tantangan, cemoohan, cacian, bahkan dikatakan bodoh, dikatakan gila dan sebagainya. Namun demikian baginda Rasul sama sekali tidak tersinggung. Beliau sama sekali mboten moring-moring. Beliau menyadari bahwa resiko daripada mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu memang resikonya dicaci, resikonya dicemooh, resikonya dibenci. Maka bagi Rasulullah sama sekali itu menjadi rintangan dan bukan menjadi tantangan, tapi malah menjadi penyemangat untuk terus berma'ruf nahi anil munkar. Selama beliau mengajak kepada kebaikan, dicaci itu pribadinya,
Rasulullah sama sekali tidak marah. Beliau sebaliknya malah tersenyum. Tetapi kalau yang dihina, yang dicaci itu agamanya, Rasulullah baru marah. Ini yang menjadi kebalikan umat Islam saat ini. Kalau Rasulullah yang dicaci dirinya, Rasulullah tenang, tidak akan marah. Rasulullah baru marah jika yang dicaci, yang dihina itu adalah agamanya. Tetapi kita sebagai umatnya saat ini terbalik. Jika yang dicaci, yang dicemooh itu agama kita, maka banyak yang diam 1000 bahasa. Apalagi dihina Rasulullah, banyak yang tidak membela. Tetapi jika yang dicaci, yang dicemooh, yang dihina pribadinya, dia baru marah. Itulah kebalikannya. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kula kali panjenengan bahwa label terbaik yang Allah sandangkan kepada kita yang pertama, kula kali panjenengan harus selalu ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan di setiap ruang. Dimanapun kita melangkah, harus kula kali panjenengan selalu mengajak kepada kebaikan, terutama kepada zuriyah kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Maka ayo kita ajak, kita suruh anak-anak kita untuk senantiasa mau mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ayo kita ajak anak-anak kita untuk senang bertolabul ilmi. Mau sampaikan wa'mur ahlaka bisolah. Perintah ahlimu, istrimu, anakmu untuk mengerjakan sholat. Paling tidak bermakruf nahi anil mungkar kita kepada anak-anak kita. Ayo anak-anak kita ajak sholat pada waktunya. Insya Allah jika anak-anak kita sudah membiasakan sholat tepat pada waktunya dan selalu berjamaah, maka anak-anak kita ada jaminan memiliki moral yang terindah dan memiliki tata krama yang menyenangkan bagi orang tuanya. Coba jenengan lihat fenomena saat ini yang terjadi kepada anak-anak kita, yang terjadi pada anak-anak didik kita saat ini. Berapa banyak ada siswa yang memakai seragam, baju tidak dimasukkan, diperintah gurunya untuk dimasukkan, mereka tersinggung, gurunya dipukul. Seperti itulah fenomena saat ini yang terjadi. Dan masih banyak contoh kasus-kasus yang terjadi di banyak sekolahan. Maka jika ini dibiarkan, 10 tahun yang akan datang bagaimana pendidikan yang ada di negeri kita ini. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul menyampaikan barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mereka itu mencegah dengan tangannya. Jika dengan tangan masih belum mampu, hendaklah mereka mengingatkan dengan lisannya. Dan jika dengan lisannya kok masih belum mampu, maka ingatkan dengan hatimu
paling tidak hati kita benci terhadap kemungkaran. Hadis riwayat Muslim. Lalu siapa yang harus mencegah dengan tangannya? Maka tentu para pejabat. Karena yang berhak menangkap orang-orang yang berperilaku mungkar itu hanyalah polisi. Maka tatkala ada kemungkaran kalau dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan berkelanjutan. Sementara kalau kali panjenengan jika tidak mampu dengan tangan kita, ayo dengan lesan kita. Dengan lesan masih belum sanggup, ayo dengan hati kita. Jadi jangan sampai kalau kali panjenengan bil ma'ruf nahi mungkar itu benar-benar tidak ada dalam diri kita. Maka barang siapa yang membiarkan kemungkaran, maka itu sangat membahayakan bagi diri kita dan juga membahayakan bagi lingkungan. Pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan malaikat Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Maka setelah malaikat Jibril mendapat perintah dari Allah untuk memberangkatkan untuk menghancurkan negeri itu, setelah tiba di negeri yang ingin dihancurkan, ternyata malaikat Jibril melihat ada sosok orang yang alim dan soleh. Maka malaikat Jibril melihat orang yang alim dan soleh, diurungkan niatnya untuk menghancurkan negeri itu, dan kembali lapor kepada Allah, ya Rob, negeri itu tidak jadi aku hancurkan, karena di dalam negeri itu ada satu orang yang alim dan soleh. Apa jawaban Allah? Malaikat Jibril, kembalilah kamu ke negeri itu dan awali kehancuran negeri itu. Kamu mulai dari orang yang alim dan soleh itu. Kenapa? Karena orang yang alim dan soleh itu tidak mau berma'ruf nahi anil mungkar. Mereka mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Ada temannya tidak sholat, dibiarkan. Ada temannya tidak puasa, juga dicuekin. Ada temannya yang memiliki kelebihan harta, tidak mau berzakat, juga dibiarkan. Maka itu jangan sampai terjadi dalam diri kita. Hukum bil ma'ruf nahi anil mungkar ini memang fardu kifayah. Sekali kalau kali mengingatkan, sudah gugur kewajiban kita. 2, 3, 4 dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Maka jangan sampai dalam seumur hidup ini kalau kali panjenengan melihat kemungkaran, kita tidak mau mencegahnya. Kita mampu untuk mengajak kebaikan, kita pun juga tidak mau melakukannya. Maka paling tidak ayo kalau kali panjenengan kita awali kepada keluarga kita untuk bermakruf nahi anil mungkar ini. Setiap kita mendengarkan azan, yo anak-anak kita ketuk hatinya, ayo nak, ayo mas, kita berangkat. Azan sudah kumandang. Itu Allah yang mengundang resmi. Ini sarungnya, ini kopiahnya. Tatkala anak itu tidak mau, kita tidak usah marah, karena kewajiban kita hanya mengajak. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma di dalam mengajak kepada keluarga itu harus isbiru wasobiru, sabar dan tetap dalam kesabaranmu. Artinya terus menerus harus kita ajak, jika kepada dzurriyyah kita, kepada anak-anak kita. Karena investor terindah di dalam kehidupan kita manakala kalau kali panjenengan memiliki anak
yang awalatun solihun qurrata a'yun. Yang ketiga, label menuju orang yang terbaik, wa tu'minuna billah. Kita tidak cukup hanya bermakruf, mengajak kepada kebaikan. Kita tidak cukup hanya nahi anil mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Tetapi apalah artinya semuanya itu kalau kula kali panjenengan tidak bisa menjaga iman kita. Maka 3 indikator ini harus benar-benar selalu ada dalam kehidupan kita. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jika ketiga-tiganya ini selalu ada dalam keseharian kehidupan kita, maka label kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas pasti akan Allah sematkan di dalam diri kita masing-masing. Demikian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dengan Allah dilahirkan di bumi ini tujuannya hanya satu, yaitu liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka bil ma'ruf nahi anil munkar, ayo kita niati ibadah di setiap langkah kita, di setiap ucapan kita. Ayo kita usahakan ada nilai kebaikannya. Dan jika gerak kita, ucapan kita, nilai kebaikannya tidak ada, maka jangan harap label kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu Allah sematkan kepada kita. Maka sekali lagi, ayo kita jadikan label sebagai hamba Allah yang terbaik itu tidak lepas dari ruh kita, dari jasad kita. Selama kita bernafas, ayo kita senantiasa label terindah terbaik itu selalu kita pertahankan. Dan mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan label terbaik itu akan mengantarkan kita semua menuju akhir hidup yang husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanhal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah wa la dzikrullahi akbar.